Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Raungan belum terputus, dan perjuangan antara banyak orang kuat telah mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, tubuh Ye Chen menjadi kentang panas, tidak peduli siapa yang jatuh, itu akan menjadi sasaran berbagai serangan kuat di detik berikutnya. Di alam abadi, Ye Chen masih menatap gugup ke pemandangan luar. Ye Chen tidak ingin membiarkan orang-orang sekte Heng Yue tahu bahwa tubuhnya telah dicuri, kalau tidak Yang Dingtian pasti akan datang untuk merebut. Pada saat itu, sekte Heng Yue pasti akan menjadi sasaran berbagai serangan kuat. Hati Ye Chen menjadi tak terkendali, dan dia hanya bisa menatap keluar, sekelompok binatang buas dengan sengit berjuang untuk tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Siapa sangka, untuk mengambil tubuh, menghabiskan selama hampir 1 malam, bumi penuh dengan kekacauan, ada banyak noda darah dan reruntuhan. Dapat dilihat bahwa perang itu begitu sengit sehingga bahkan yang terkuat di puncak tahap Dark Space tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Secara bertahap berubah menjadi lebih cerah. Tetapi pada saat ini, tubuh Ye Chen jatuh ke tangan seorang lelaki tua. Dalam pertempuran ini, sekte Zheng yang mereka membayar paling banyak, mereka ingin mencuri tubuh Ye Chen, tetapi mereka malah orang lain yang membawanya. Bagaimana dia akan menyerah? Di tempat kejadian, suasananya ditekan secara ekstrim, karena orang kuat begitu banyak sehingga gunung-gunung hancur dengan gemetar. Lelaki tua yang membawa Ye Chen bergumam pada orang-orang yang mengejarnya, tubuh ini milikku sekarang. Malam ini, Ye Chen tidak pernah memejamkan mata, tetapi menghabiskannya dalam ketakutan. Perasaan ini benar-benar siksaan. Kembalikan muridku. Tapi suara berikutnya membuat Ye Chen melihat ke sisi lain tiba-tiba. Di sana, asap mengepul, langit pembunuh, sepertinya ada ribuan tentara yang berlari kencang di langit. Lihat lebih dekat. Itu adalah orang-orang sekte Heng Yue, dan orang yang terbang di garis depan adalah gurunya, Chu Xuan-er. Tadi malam, 2 mayat hidup menyerang Heng Yue. Setelah membunuh 2 mayat hidup, mereka menemukan bahwa tubuh Ye Chen hilang, seperti semua orang bangun dari mimpi. Diikuti sepanjang jalan, sampai tiba di sini. Selama percakapan, orang-orang sekte Heng Yue sudah datang, dipimpin oleh Yang Dingtian, Dao Xuan, Su Fu, Feng Wuzhen, Pang Dacuan, Chu Xuan-er, dan Chu Ling-er. Kembalikan muridku. Chu Xuan-er, yang telah dibutakan oleh kebencian, telah kehilangan akal sehatnya. Chu Xuan adalah orang pertama yang maju, dan pedang tak tertandingi mendekati lelaki tua yang membawa tubuh Ye Chen. Kau tidak bisa berbuat apa-apa, pria tua mencibir, melambaikan segel besar, Ling Tian menekan Chu Xuan-er sehingga gemetar dengan muntah darah. Melihat bahwa Chu Xuan-er terluka, Ye Chen mengepalkan tinjunya, kemarahan menyala, dan ingin keluar, tetapi Ye Chen tidak tahu di mana pintu keluarnya. Sepasang mata merah darah hanya bisa menonton. Benar-benar. Di luar, Yang Dingtian berteriak dengan marah. Bukan hanya mereka, lusinan orang kuat yang berada di puncak alam kosong. Mereka bertekad untuk memperhatikan, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tubuh Ye Chen, mereka tidak akan pernah biarkan orang tua itu mendapatkannya. Tentu saja, lelaki tua tersenyum aneh ketika dia melihat siluet yang luar biasa datang. Dia melangkah mundur dan melangkah ke simpul satu tangan, tetapi di bawah kakinya, susunan kuno yang besar muncul, dengan garis-garis mengalir di atasnya,
dan di bawah suntikan kekuatan spiritual, itu telah berubah dengan cepat. Susunan teleportasi. Semua orang melihat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ada susunan teleportasi kuno di pegunungan. Jelas, orang yang membawa Ye Chen, tidak akan menghadapi banyak pria kuat dan tanpa rasa takut. Jangan kabur. Dengan teriakan nyaring, serangan luar biasa itu turun. Dia milikku. Orang tua yang membawa Ye Chen tersenyum tipis, dan tubuhnya menghilang ke dalam susunan teleportasi yang bergerak cepat. Dia baru saja menghilang, dan lokasinya tenggelam oleh serangan yang luar biasa. Salah perhitungan serius. Pertempuran semalam tidak berguna. Apa? Antara langit dan bumi, suara histeris Chu Xuan-er dan Chu Ling-er terdengar histeris. Aku pikir bisa menjaga tubuh Ye Chen, tetapi perubahan mendadak membuat mereka memusnahkan bahkan sedikit pikiran terakhir. Rambut panjangnya menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di alam abadi, hati Ye Chen sedikit sakit. Meskipun dia sudah bisa berada di saluran luar angkasa, dia masih bisa mendengar erangan Chu Xuan-er. Guru, aku masih hidup, saya masih berharap untuk hidup. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Saat ini, ada ribuan kata, tetapi hanya dua kata yang menyatu, tunggu aku guru. Setelah menyimpulkan pikirannya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat keluar. Orang tua yang membawa tubuh fisiknya, dan masih bolak-balik melalui saluran luar angkasa, dan saluran luar angkasa yang aneh itu tidak biasa. Selama 3 jam, ujung saluran luar angkasa tidak terlihat. 3 jam belum melihat akhirnya. Ye Chen melihat keluar lebih dari sekali. Sepertinya bocah tua ini bersusah payah untuk meraih tubuh fisikmu, terdengar suara kakek naga yang terlalu samar menghela nafas, ini adalah formasi kekosongan, membangun formasi yang begitu panjang bukanlah sebuah lelucon. Semakin lama semakin baik, Ye Chen mencibir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya. Aku merasa bahwa kekuatan mata roda abadi pulih dengan cepat, dan kekuatan misterius itu sedang dihilangkan oleh api abadi. Itu benar. Kakek naga berkata, tidak lupa melirik malam, seolah-olah dia bisa melihat matahari tinggi di langit melalui tanah. Itu benar-benar panas dan menyilaukan, orang tidak berani melihat langsung. Wah, sudah hampir waktunya, sekarang kamu harus bisa kembali ke jiwamu. Bersiaplah. Aku sudah bersiap untuk waktu yang lama. Ye Chen berkata dengan dingin. Saat ketika lelaki tua melukai Chu Xuan-er, Ye Chen sudah secara paksa memusatkan kekuatan mata roda abadi, ditambah dengan kekuatan kutukan sedang dihilangkan, pemulihan mata roda abadi pun dengan cepat pulih. Kau berani menyakiti guruku, tunggu saja, tinju Ye Chen berderak, dan pemenjaraan mata roda abadi telah mencapai titik ekstrim. Ye Chen selalu siap mengorbankan usia untuk menggunakan jurus terlarang mata roda abdi. Begitu jiwa kembali, Ye Chen akan melemparkan lelaki tua itu keluar angkasa tanpa ragu-ragu. Lelaki tua yang membawa Ye Chen berkata, untuk mendapatkanmu, aku benar-benar harus bersusah payah. Meskipun masih berada di lorong luar angkasa, itu membosankan dan membosankan, jadi dia mengeluarkan tubuh Ye Chen dari karung. Pada saat ini, dia mulai menatap tubuh Ye Chen dengan cahaya suram, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, setelah memindai sekeliling, lelaki tua itu tidak menemukan barang-barang berharga lainnya, jadi dia mengarahkan pandangannya ke mata kiri Ye Chen, dan butuh banyak liku-liku untuk mengambil risiko untuk hidupnya. Apakah mata kiri Ye Chen?
Mata kirimu adalah milikku. Bagaimanapun, lelaki tua tersenyum muram. Dengan mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya yang layu, mencoba mengambil mata kiri Ye Chen. Tentu saja, tepat ketika tangan lelaki tua itu hendak menyentuh mata kiri Ye Chen, tubuh dingin Ye Chen sedikit berkibar. Dia menutup matanya dan tiba-tiba membuka matanya, waktunya tepat. Melihat Ye Chen membuka matanya, lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Tanda abadi mata kirinya perlahan berubah, dan riak tak terlihat menyebar seketika di sekitar mata kirinya, seperti ruang distorsi. Jurus terlarang Amaterasu dari mata roda abadi dilesatkan, dengan jarak yang begitu pendek dan serangan yang begitu tiba-tiba, meskipun lelaki tua di tahap Heavenly Immortal setengah langkah tidak bisa menghindar. Ini, apa ini? Mengetahui kepalanya menyalakan api hitam yang aneh, lelaki tua itu sangat panik. Dia menemukan bahwa kepalanya, di bawah nyala api hitam, menghilang terus-menerus, tidak bisa padam, tidak bisa menghentikannya, dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Ah! Orang tua memeluk kepalanya sendiri dan berteriak histeris. Ye Chen berkata, siapa yang menyakiti guruku harus mati. Pada saat ini, dia menggunakan banyak metode rahasia, tetapi gagal memusnahkan api hitam yang menyala. Berdasarkan pengalamannya selama ratusan tahun, dia tidak pernah bisa menjelaskan semua ini. Di sini, Ye Chen, yang kembali ke jiwanya, memuntahkan darah. Meskipun jiwa telah kembali ke tubuhnya, bekas luka di tubuhnya masih ada. Anda harus tahu bahwa hari itu Ye Chen dipaku ke langit dengan tombak dan ditembak melalui tubuh dengan satu panah, dan seluruh tubuh pada dasarnya dinonaktifkan. Ah! Orang tua itu masih menggeram, kepalanya telah terbakar hampir sepanjang waktu, dan dia masih melambaikan telapak tangannya dan memukul lorong luar angkasa dengan ketakutan. Dengan kegilaannya, seluruh saluran luar angkasa bergetar hebat. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berubah warna, dan ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi dia terluka parah dan ceroboh, dan sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Ye Chen berderu, sial orang tua ini benar-benar gila. Klik, klik. Segera, suara renyah terdengar, ruang meledak, dan seluruh saluran ruang runtuh inci demi inci, dan retakan ruang muncul seketika, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan orang tua itu tertarik. Apa ini begitu? Di lorong-lorong ruang yang runtuh dan di celah-celah ruang yang gelap dan kacau, masih ada raungan histeris lelaki tua itu. Ini tidak baik, kakek naga tampaknya dapat melihat pemandangan di sini, untuk mengetahui keadaan Ye Chen saat ini, hanya yang tersisa paruh kedua hidupnya berisiko terbunuh di celah ruang angkasa kapan saja. Di tempat, Ye Chen, yang hanya memiliki setengah kehidupan tersisa, membuka baju besi kibawaan, menutupi lapisan tubuhnya demi lapisan. Tentu saja, armor Ki yang tampaknya tak terkalahkan rapuh di hadapan celah ruang angkasa. Itu meledak tak lama setelah pengorbanan, dan daging dan darah Ye Chen langsung terbuka. Darah berceceran, tubuhnya yang sudah rusak, tanda darah tercetak di tubuhnya dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dan lebih banyak darah dan tulang terlihat. Menurut kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chen akan dipelintir menjadi daging. Di saat kritis, wajah Ye Chen gila, mata kirinya masih berdarah, matanya sedikit tertutup, dan pupil matanya berkumpul lagi. Pusaran surgawi terbukalah. Dengan jentikannya, mata kiri roda abadi yang berkumpul tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, mata kirinya menjadi lubang hitam, berpusat di mata kiri,
dengan sobekan petir, ruang itu terpelintir, dan pusaran terbentuk, dan saat pusaran itu berputar, Ye Chen tersapu. Ya, Ye Chen menggunakan pusaran surgawi untuk dirinya sendiri untuk mengatasi krisis dengan menarik dirinya ke dalam lubang hitam di luar angkasa. Jika terlibat dalam lubang hitam di luar angkasa, mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika masih tinggal di celah-celah di ruang ini, menggunakan kultivasinya sebagai kekuatan dalam kondisinya saat ini, Ye Chen pada dasarnya sudah mati. Kakek naga, yang berada di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, gugup, dan matanya menyipit sejenak. Kakek naga bergumam, terjebak dalam lubang hitam luar angkasa, bahkan hubungan antara tubuh utama dan klon telah terputus. Ini merepotkan sekarang. Ini adalah dunia yang gelap. Sekilas, semuanya gelap, tidak ada jari yang terlihat, tidak ada cahaya bintang, tidak ada kemarahan, tidak ada suara, gelap, mati, tak terbatas, dan mengerikan. Saat itu, pusaran muncul, dan sosok berdarah diluncurkan oleh pusaran. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Meski Ye Chen adalah pertama kali melakukan jurus pusaran jalan surgawi untuk dirinya sendiri. Ketika dia berdiri teguh, dia mengarahkan pandangannya ke dunia gelap di depannya. Ye Chen tidak bisa menghancurkan dunia hitam. Itu hanya bisa dilihat dalam kegelapan. Kakek naga, apakah ini lubang hitam di luar angkasa? Tanpa sadar, Ye Chen mulai memanggil kakek naga. Tapi setelah sekian lama, dia tidak mendengar apa-apa. Kakek naga, Ye Chen memanggil lagi. Namun, masih belum ada jawaban. Baru saat itulah Ye Chen mengetahui bahwa hubungan antara tubuh utama dan 9 avatarnya terputus. Lubang hitam di ruang angkasa dapat memutuskan hubungan antara tubuh utama dan klon, yaitu sama sekali tidak menyenangkan. Ye Chen membuka mulutnya dan menelan tanpa sadar, karena dunia gelap begitu menakutkan, itu menarik perhatianku. Tempat itu gelap dan mengerikan. Segera, Ye Chen mengorbankan kesadarannya dan mencapai ke arah yang tidak terbatas. Namun, 3 atau 5 menit kemudian, Ye Chen dengan enggan sadar kembali. Tempat di mana kesadaran telah berlalu benar-benar hitam, tanpa cahaya, tidak bernyawa, tanpa batas, dan keheningan yang mengerikan. Tempat ini benar-benar mengerikan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Segera, Ye Chen menutup mata kirinya, dan ingin menggunakan mata roda abadi untuk dirinya sendiri lagi. Tentu saja, sebelum Ye Chen memicu jurus rahasia, Ye Chen memuntahkan darah, dan kesemutan di mata kirinya membuatnya mengaum, dan ada darah hitam meluap dari sudut matanya. Sial, kekuatan mata roda abadi belum pulih. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika memikirkannya, Ye Chen pertama kali menggunakan jurus terlarang Amaterasu untuk membakar orang tua yang membawa tubuhnya, dan kemudian menggunakan pusaran jalan surgawi untuk memindahkan dirinya, dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mata roda abadi. Ye Chen bergumam, ini tidak cukup untuk melakukan pemindahan menggunakan pusaran surgawi. Ayo pulihkan cedera tubuhku terlebih dahulu. Ye Chen segera duduk bersila. Lubang hitam di ruang ini sangat aneh. Tidak ada batas atas dan bawah, tidak ada perbatasan ke segala arah, dan tidak ada tanah, jadi dia ditangguhkan di sana. Ye Chen memikirkannya dan memanggil api dan petir hitam, dan bahkan boneka Zixuan dikeluarkannya. Segera, api abadi menjadi tubuh api dan petir hitam menjadi tubuh petir. Hanya boneka Zixuan yang berdiri di tempat yang sama, mereka bertiga mengepung Ye Chen di tengah.
Tiba-tiba, Ye Chen merasakan sedikit rasa aman. Kepala tubuh api dan tubuh petir berputar seperti ombak, dan mereka dengan penasaran melihat lubang hitam di ruang ini. Melihat dunia yang gelap ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepala, dan masih ada kebingungan di mata mereka. Di sini, boneka Zixuan berdiri dengan tenang. Segera, Ye Chen mendengar suara tabrakan tulang. Sekarang tubuhnya pada dasarnya rusak setelah kehancuran berturut-turut, dan tulang serta meridian sebagian besar patah. Untungnya, Ye Chen memiliki jurus pemurnian tubuh yang mendominasi untuk merehabilitasi cederanya, jika tidak, itu benar-benar menghabiskan banyak masalah. Menghabiskan